Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar ini sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang bertausiah adalah Bapak Ustaz Iskandar Lubis Desari, sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustaz, waktu tempat disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa tasliman ala nabiyyillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama sekali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Dia Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat yang diberikan Allah, maka kita tak akan sanggup untuk menghitung. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah, maka di kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan hukum, yaitu mari sama-sama kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini, kita tak akan pernah luput yang namanya dari salah. Baik itu salah dari ucapan kita yang disengaja ataupun tak disengaja, maka kita sebagai manusia pasti pernah melakukannya. Kita bukanlah seorang yang maksum, seorang yang terlepas dari salah dan dosa. Kita ini adalah hamba yang mempunyai dosa. Maka sebagai hamba yang mempunyai dosa, mari sama-sama kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita menyesali apa yang salah yang telah kita lakukan, dan kita berjanji kepada Allah tak mengulangi lagi apa kesalahan yang kita perbuat tersebut. Karena beristighfar ini bukan hanya ampunan saja yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menyampaikan, "Man aktsara bil istighfar, ja'alallahu min kulli hayyin faraja, wa min kulli dayqin makhraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia kelapangan daripada kesempitan hidupnya. Kemudian Allah juga memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian Allah juga akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga kepada-Nya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita tahu bersama, kita ini ketika hidup di dunia ini tak akan lepas daripada ujian dan cobaan. Siapapun dia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah Subhanahu wa taala pasti mencobai kita, baik dari rasa takut, rasa kekurangan harta, bahkan kita takut yang namanya ajal menjemput kita. Kita semua pasti merasakan ujian dan cobaan itu sendiri. Tetapi orang-orang yang tak mempunyai rasa sabar, yang tak mempunyai sifat qanaah di dalam hatinya,
maka mereka itu tak bisa menghadapi ujian dan cobaan ini karena hidup mereka tertekan. Inilah agama Islam yang sangat indah dan mulia. Di dalam agama Islam ini kita diajarkan ketika kita mendapatkan begitu banyak nikmat, maka kita syukuri nikmat tersebut. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah, maka akan diganti dengan nikmat yang lebih baik lagi. Tetapi ketika kita tertimpa masalah, mendapatkan ujian, maka kita disuruh untuk bersabar. Inilah yang diajarkan, baik disampaikan oleh Rasul kita, baik yang disampaikan di dalam Quran dan hadis. Semua itu membuat kita supaya hidup ini dengan baik dan tegak. Jangan sempat ketika ada permasalahan maka membuat kita untuk putus asa. Jangan, wala ta'asu min rahmatillah. Karena orang-orang yang beriman tak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memperbanyak istighfar ini juga Allah akan berikan dia dari kelapangan dari kehidupannya. Kita semua ini pasti pernah merasakan sedih. Bukan berarti orang beriman itu tak pernah sedih. Pernah. Bukan hanya kita, para rasul, para nabi, mereka juga mempunyai kesedihan. Mereka itu manusia seperti kita, basarun mislana, manusia biasa seperti kita. Mereka mempunyai perasaan, mereka mempunyai hati. Tetapi yang membedakannya adalah mereka mempunyai pedoman dalam kehidupan itu. Ketika mereka mendapatkan masalah, mereka itu bisa berpegang teguh sehingga mereka tak keluar dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus meniru apa yang dilakukan oleh para rasul dan nabi kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbik wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin." Allah itu tahu bahwa Rasulullah itu sering dijelek-jelekkan, sering dicaci maki oleh kaum musyrik Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasul, jangan dibalas cacian dengan cacian, jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi, pujilah Allah, kemudian sujudlah, solatlah bersama orang-orang yang solat. Jadi inilah ajaran Islam yang baik. Ketika kita menghadapi kejelekan, jangan kita balas dengan kejelekan lagi, tetapi kita puji Allah, kita esahkan Allah, kemudian kita kuatkan dengan mengerjakan sholat. Karena dengan sholat yang kita lakukan, insya Allah jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sholat pada zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian orang yang memperbanyak istighfar juga Allah akan berikan dia rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak terduga-duga. Karena kita ini tentunya dalam kehidupan ini terkadang banyak ujian, banyak masalah, dan terkadang dosa yang kita lakukan itulah yang membuat rezeki kita itu susah sampai kepada kita. Maka dengan memperbanyak istighfar, insya Allah rezeki itu akan mudah sampai kepada kita. Tentunya bukan hanya